Baik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, ya. Kelompok 5, saya bersama Mbak Nurita akan melanjutkan materi yang mungkin masih ada relevan dengan materi sebelumnya. Kali ini kami akan membahas tentang kesebangunan, ya. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Nurita. Ya, untuk materi kesebangunan, di sini kami mengambil pertama dari bukunya Israel yang berjudul Geometri. Di sini materi kesebangunan itu diawali dengan definisi dari similarity atau kesebangunan, tapi ini yang secara umum. Jadi kalau biasanya di beberapa buku itu dia langsung berangkat dari kesebangunan poligon atau kesebangunan segitiga. Nah, kalau di bukunya Israel ini, dia ngambilnya kesebangunan secara umum. Jadi, suatu kesebangunan atau transformasi kesebangunan dengan pusat kesebangunan di O adalah korespondensi satu-satu antara titik-titik pada bidang sedemikian sehingga untuk setiap titik A berkoresponden dengan titik A aksen. Sehingga A aksen 0 sama dengan K dikalikan dengan A aksen O sama dengan K dikalikan dengan AO. Di mana K-nya sendiri itu adalah faktor konstan berupa bilangan rasional atau bilangan real. Dan titik A aksen disebut sebagai bayangan dari titik A oleh kesebangunan dengan pusat O dan koefisien K. Jadi ini kalau yang dari bukunya Israel. Dari definisi kesebangunan ini, jadi kita bisa melihat bahwa dia tidak mengubah, tidak mengubah bentuk, tetapi mengubah ukurannya. Sebagai contoh, di sini juga dituliskan contoh soalnya, diberikan 2 titik dengan titik pusat kesebangunannya O dan ada titik A. Kemudian tentukan titik A aksen yang merupakan bayangan dari titik A dengan koefisien kesebangunan 2. Jadi kalau tadi K-nya di sini sudah ditentukan, maka ada 2 kemungkinan. Jadi kalau ada titik A dan titik O di sini, maka akan ada kemungkinan yaitu di gambar B ini. Jadi O-nya ada di tengah, kemudian A-nya di sebelah kiri, dan karena koefisien kesebangunannya 2, maka letak A aksen ini yang berlawanan dengan arah A, letaknya ada di sebelah kanan ini. Sedangkan kalau kemungkinan yang kedua, di gambar yang C ini letak A aksen itu searah dengan A, dengan sama juga koefisien kesebangunannya ada 2. Nah, kita bisa menuliskan di sini bahwa OA aksen itu sama dengan 2 kali OA. Ini tadi penjelasan dari gambar tersebut. Kemudian kita lanjut ke kesebangunan poligon. Baik, berikutnya kita bicara tentang definisi kesebangunan poligon, ya, dalam buku Leonard-nya itu, ya, Leonard yang membicarakan tentang definisi kesebangunan poligon itu, ya, di mana 2 poligon sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen dan rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, ini bisa kita lihat, ya, gambar yang ada di slide itu ada poligon dengan titik sudut pertama A1, A2, A3, A4 sampai dengan A7. Kemudian ada bangun poligon yang kedua itu dengan titik sudut B1, B2, B3 sampai dengan B7. Nah, di sana dijelaskan bahwa 2 bangun ini dikatakan sebangun jika kita lihat yang pertama, sudut-sudutnya itu memiliki ukuran yang sama dan juga perbandingan sisi-sisinya itu sama atau
rasio sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya titik sudut A, kemudian kita bandingkan dengan B1 pada gambar kedua, jika ukurannya sama dan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sebanding, maka kedua bangun poligon ini sebangun. Nah, kemudian ada gambar yang di bagian bawah segitiga, ya, dalam konteks segitiga untuk mengatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Itu kita bisa lihat yang pertama, kita harus pastikan bahwa sudut A itu kongruen dengan sudut D pada gambar yang kedua, ya. Karena itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian dari gambar ini. Kemudian sudut B itu kita harus kongruen dengan sudut E, dan sudut C itu kongruen dengan sudut F. Nah, selain itu, selain sudut-sudutnya kita bisa lihat, next berikutnya kita harus melihat perbandingan sisi-sisinya. Nah, sisi AB itu kalau kita lihat pada gambar pertama itu harus berbanding dengan DE, itu sama dengan BC berbanding EF, sama dengan AC berbanding DF, itu sama dengan K. Kalau misalnya perbandingan sisi-sisinya itu sama, maka dan sudut-sudutnya tadi itu saling kongruen, maka kedua bangun ini bisa kita katakan sebangun. Oke, selanjutnya. Jadi kan tadi sudah disebutkan kalau di bukunya Leonard bahwa definisi suatu poligon dikatakan sebangun itu jika memiliki dua syarat. Yang pertama tadi adalah sudut yang bersesuaiannya kongruen, dan rasio sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sama. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan ini adalah buku kelas 9 SMP yang juga menyebutkan terkait dengan kesebangunan ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia juga mensyaratkan dua hal untuk menyebut suatu bangun datar itu sebangun. Jadi yang pertama, kalau ini mungkin urutannya yang berbeda. Jadi kalau yang pertama disebutkan terlebih dahulu adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, jadi panjang sisinya bersesuaian ini disebutkan terlebih dahulu. Kemudian di bagian yang kedua hampir sama, sudut yang bersesuaian. Kalau tadi di definisi bukunya Leonard itu dia menyebutkan sudut yang bersesuaian kongruen, tapi kalau yang di buku SMP ini dia langsung menyebutkan ukuran sudutnya. Makanya menuliskannya dengan ukuran dari masing-masing sudut. Sehingga kalau dari buku SMP ini ada dua bangun di sini, bangun ABCD dan juga EFGH, memiliki perbandingan panjang sisi yang bersesuaian dan juga ukuran dari sudut-sudutnya sama, maka bangun ABCD dan EFGH dia dikatakan sebagai bangun yang sebangun. Selanjutnya, biar nanti saya bahas. Lalu berikutnya itu ada lemma 3.2.1, ya, pada segitiga ABC, misalkan titik D dan E itu masing-masing terletak pada AB dan AC, kemudian DE itu sejajar dengan BC, maka perbandingan sisi AD berbanding DB itu sama dengan AE berbanding EC. Nah, untuk membuktikan teorema ini, ya, pertama dari lemma ini tadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa itu diberikan sebuah segitiga ABC dengan D terletak di AB, kemudian dan E tadi terletak di AC. Lalu di sana juga dijelaskan bahwa DE itu sejajar dengan BC. Nah, yang perlu kita lihat bahwa karena D itu terletak di AB dan E juga terletak di AC, maka terdapat tiga kemungkinan kita gambarkan dari lemma ini. Nah, itu ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Di mana gambar pertama
titik D itu ada pada garis AB dan titik E juga berada pada garis AC, sehingga apa namanya, DE juga sejajar dengan BC. Ya. Sedangkan kemungkinan kedua, ya, DE, ya, pertama titik D itu dibentuk dari perpanjangan garis AB. Ya. Dari segitiga AB itu kemudian kita akan menarik perpanjang garisnya itu, kemudian ada titik D, kemudian dari titik atau garis AC kemudian kita perpanjang sehingga akan menemukan titik D. Sehingga garis DE itu terletak di luar segitiga ABC. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa DC itu juga tetap sejajar dengan DE. Nah, di gambar yang ketiga, ya, itu ada kemungkinan lain yang bisa kita interpretasikan dari lemma ini. Titik D itu dibentuk dari perpanjangan garis AB, ya. Kemudian titik E itu juga perpanjangan dari garis AC, ya. Nah, hanya dia ini berlawanan arah, ya. Nah, baik. Tetapi dia memiliki titik persekutuan yang sama, yaitu di titik A. Oke. Sehingga dari sini nanti kita akan buktikan satu persatu untuk 3 kasus ini. Ya, jadi sebelum saya kembali terlebih dahulu. Nah, jadi di bukunya Leonard ini untuk lemma 321 ini sebenarnya tidak ada pembuktian secara tertulis di sana. Jadi ini kami mencoba untuk membuktikan semampu kami. Nanti mohon koreksinya dari Pak Heri dan juga teman-teman jika memang dalam langkah pembuktian kami nanti ada yang perlu direvisi seperti itu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bedi bahwa ada 3 kemungkinan, sehingga kita akan membagi kasus menjadi 3. Untuk kasus yang pertama atau dari gambar yang pertama, tadi di definisi kesebangunan sudah disebutkan bahwa syaratnya ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan sudut, dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu terkait dengan sudutnya. Sudut DAE berarti yang ada di atas ini dengan sudut BAC juga sama, berarti ini adalah sudut yang bersisian, sehingga ukurannya otomatis sama atau kongruen. Kemudian untuk sudut ADE, berarti yang ada di bagian sini, dan juga sudut ABC, dia adalah sudut yang sehadap, sehingga juga kongruen. Dan yang terakhir, sudut AED yang di sebelah sini, itu sama juga atau kongruen dengan sudut ACB yang juga merupakan sudut yang sehadap. Jadi ketiga sudut dari segitiga ABC dan ADE ini kongruen. Kemudian selanjutnya akan dibuktikan terkait dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini kita akan membuktikan bahwa AB per AD sama dengan AC per AE dan juga sama dengan BC per DE. Nah, ini yang kemarin juga menjadi kesulitan kami untuk membuktikan perbandingan sisinya. Jadi kalau di bukunya Leonard itu sudah tidak ada informasi lain selain definisi yang tadi terkait dengan lemma ini. Jadi kami mencoba mengambil postulat dari bukunya AMSCO di sini, bukunya Gantet yang berjudul Geometry AMSCO School Publication. Dia di sini menyebutkan postulatnya. Semoga terbaca. Nah, jadi untuk suatu segitiga tertentu terdapat segitiga serupa dengan rasio kesamaan tertentu. Nah, jadi postulat ini yang kami gunakan untuk membuktikan bahwa sisi-sisi pada perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC dan juga ADE ini sama. Nah, dari postulat
12.4 ini, kita misalkan terlebih dahulu, untuk AB per AD, kita misalkan sama dengan K. Jadi ini berangkatnya dari postulat karena dia memiliki untuk suatu segitiga ada segitiga serupa dengan rasio tertentu. Nah, kita misalkan di sini dengan rasionya itu adalah rasio K. Karena sudut-sudut pada segitiga ADE tadi kongruen, sudah kita buktikan sebelumnya, dengan sudut-sudut pada segitiga ADE kongruen dengan sudut-sudut pada segitiga ABC, dan tadi berdasarkan permisalan kita di sini, kita bisa juga menuliskan AB sama dengan K dikalikan AD, maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ADE ini kemarin sudah translate. Hasilnya apa? Aslinya berimpit. berimpit. Iya. Oh iya. Sudut yang sama. Sama, ya. Sama. Oh iya. Berimpit. Sinar AD dan sinar AB itu kan sama. Sinar AD dan AD itu berimpit. Ya kalau di sekolah namanya berimpit. Ya. Tetapi sebenarnya itu sudut yang sama. Sudut yang sama. Tidak hanya sekedar ukurannya sama, tapi memang sudut yang Sama, ya. Persis. Itu nanti Jadi suplemen bahasa. itu ya. Baik. Nah, ya gitu. Ya. Oke, berimpit itu. Ya. Size itu juga akan di bahasa Inggris. Ganti memang yang sebelum. Ya, slide sebelum atau slide setelahnya. Ganti memang. Nah, yang dilema 321 ini saya sebenarnya bingung Pak. Kan itu konteksnya pada segitiga ABC. Kalau di sekolah, ketika dikasih tahu misalnya titik D dan E masing-masing terletak pada AB dan AC, AB dan AC ini kan sisi-sisi segitiga. Maka itu kemungkinannya cuma satu, yang I. Tapi kenapa di sini dia diperluas ke kayak bidang gitu? Bidang terus ada 3 titik ABC. Nah, ketika itu dikatakan ada titik D dan E terletak pada AB, maka mungkin akan masuk tuh ke kemungkinan 2 dan 3. Kalau konteksnya segitiga kok menurut saya cuma ada satu kemungkinan ya. Coba dicek. AB, AC itu simbol untuk ruas garis K atau simbol untuk garis di buku ini. Nah, gitu loh ya. Itu permasalahan di situ. Nah, kalau AB itu sebagai simbol ruas garis, berarti cuma ada satu. Nah, kalau AB itu adalah simbol garis, nah berarti ini memang tiga. Nah, gitu loh ya. Nah, dicek di bukunya ini. AB itu yang ditulis di dalam itu sebagai ruas garis apa sebagai garis? Gitu ya. Kalau bisa yang membuat tempat kalah. Oke. Arena. Atau Tanyanya ke sana atau ke sana. iya. Mungkin saya tunjukkan buku aslinya terlebih dahulu. Ya, itu berarti harus ditelusuri notasi itu ya. Nah, Tapi Pak, kalau di sekolah itu enggak ya nih, ini kan lemanya diambil Ya. dari buku ini gitu loh ya. Nah, buku ini dulu kita lihat cek. Nah, nanti kalau di sekolah harus dipertegas pada kalau maunya garis apa ruas garis. Nah, itu kalau maunya seperti ini, kalau karena sekolah, mending saya tambahin kata-kata, gitu ya, pada ruas garis AB atau pada garis AB. Kalau yang saya maksudkan untuk 3 kemungkinan ini saya beri garis AB, gitu. Biar mereka berpikir juga. Jadi soal matematik itu kita harus tegas gitu ya, jangan sampai penafsirannya ada. Gak apa-apa ditambahin kata-kata tapi tidak berlebihan kan, tapi mempertegas maksud soal. Kita curiga nanti penafsirannya bisa beda, ya. Iya. Ini bukunya Leonard. Ya. Jadi tadi saya belum ngecek ya untuk penyimbolannya. Tapi kalau dari yang ada yang tertulis di lemma ini, karena dia sudah menuliskan bahwa memang ada 3 kemungkinan yang sesuai dengan gambar yang tadi ditampilkan. Nah, berarti kalau
kami memandang AB-nya itu sebagai garis. Ya. Karena maksudnya sudah tertera di sini bahwa memang ada 3 kemungkinan itu. Tapi itu simbolnya ambigu ya. Tapi begitu dipakai untuk perbandingan, simbolnya kok sama juga. Nah, itu ya. Itu kalau perbandingan itu harusnya ukuran. Kalau perbandingan Iya, ukuran. Ya. Kan, ya. Berarti mungkin nanti untuk revisinya ya Pak. Iya. Jadi untuk penulisannya ini mungkin nanti AB-nya ini kami bisa mengganti dengan simbol garis. Ini makanya kajian itu di sini ya. Ya. Kalau kita kaji nanti di sekolah itu bisa menafsirkan tafsirannya ada gitu ya. Nah, matematik itu memang gitu, harus konsisten ya. Jadi nggak boleh ditafsirkan. Ini di konteks yang satu loh ya, dalam tema sini saja. Kalau tadi tulisan AB kita artikan garis loh, kenapa di simbol perbandingan itu gitu ya, kok simbolnya sama ya. So, Berarti mungkin seperti ini ya Pak nanti kurang lebih. Tapi di perbandingan juga. Oh iya ya panahnya. Iya. Oke. Oh iya. Iya Bu. kalau Ya. bingung tambah aja Garis. Ya, mungkin. Kalau di soal kompetisi itu biasanya ada tulisannya garis ya. Terus garis aja Pak. Kalau nggak ada tulisannya garis nggak ada kelas garis. Ini saya tandai dulu nanti takut lupa. Mungkin itu Mbak Ratu sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Heri juga. Jadi kalau memang di sana ada clue petunjuk bahwa memang ada 3 kasus, itu memang artinya garis. Iya. Kalau luas garis cuma ada 1. Yang pertama aja. Gitu. Ya, saya lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah sampai sini, jadi sudah terbukti bahwa segitiga ADE dan segitiga ABC itu sebangun. Selanjutnya, dari definisi kesebangunan yang sebelumnya tadi, jika dua poligon itu sebangun, maka perbandingan sisinya kan sama. Nah, jadi kita pakai itu. AB per AD itu sama dengan AC per AE. Nah, kalau dari gambar yang pertama ini tadi, maka kita bisa melihat bahwa AB itu merupakan jumlah dari AD ditambah BD atau DB ya. Kemudian AC itu sama dengan AE ditambah dengan EC. Kemudian dua persamaan ini AB dan juga AC itu kita substitusikan ke persamaan yang AB yang di atasnya. Sehingga kita memperoleh AD plus DB per AD sama dengan AE plus EC per AE, yang kemudian bisa kita tulis secara terpisah. Berarti AD per AD-nya menjadi 1 ditambah dengan DB, ya mohon maaf ada nggak konsisten nulisnya, DB atau BD per AD ditambah dengan AE per AE tadi menjadi 1, kemudian ditambah dengan EC per AE. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi dengan 1, maka akan memperoleh DB per AD sama dengan EC per AE. Lalu supaya bentuknya sama seperti tujuan kita, karena tujuan kita bentuknya seperti ini, maka kita kalikan kedua ruas dengan AD per DB dikalikan AE per EC, sehingga kita memperolehnya AD per DB sama dengan AE per EC. Ini sudah terbukti sama seperti yang sebelumnya. Oke. Ya. Jadi terbukti di sini bahwa pada kasus yang pertama, ketika titik D dan E itu berada pada garis AB dan AC, maka terbukti bahwa AD per DB sama dengan AE per EC. Ini terbukti untuk kasus yang pertama.
atau untuk gambar yang pertama. Berikutnya untuk kasus kedua dan ketiga sebenarnya sama persis ya kalau menurut kami. Jadi polanya sama seperti yang kasus pertama tadi. Yang pertama kita membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE itu sebangun. Jadi itu yang kita lakukan pertama. Ketika kedua segitiga itu sudah terbukti sebangun, maka kita akan melakukan manipulasi aljabarnya sehingga diperoleh juga AD per DB sama dengan AE per EC. Polanya sama persis. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ini pun juga sama. Mungkin berbedanya ada di alasan dari sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, jadi kalau yang di sudut DAE dan juga sudut BAC itu adalah sudut yang bertolak belakang, sehingga besar sudutnya itu sama atau kongruen. Kemudian yang sudut ADE itu kongruen dengan sudut ABC karena dalam berseberangan, sedangkan sudut AED dan sudut ACB itu juga dalam berseberangan, sehingga kita bisa kita juga pakai postulat tadi ya. Kemudian dari postulat tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya AC per AE itu sama dengan AB per AD, kurang lebih sama seperti yang tadi juga. Kemudian kita lakukan manipulasi aljabar, terbukti bahwa AD per DB sama dengan AE per EC. Jadi untuk ketiga kasus terbukti untuk lemma 321. Selanjutnya untuk teorema 322 dari Pak Didi. Baik, kita akan lanjut ke teorema 3.2.2. Nah, di situ dijelaskan bahwa diberikan dua garis yang sejajar L dan M, ya, serta dua segitiga yang masing-masing itu memiliki alas pada salah satu garis dan titik puncaknya itu pada garis yang lain, ya. Maka perbandingan luas kedua segitiga tersebut itu sama dengan perbandingan panjang alasnya. Nah, bisa kita perhatikan di gambar sini, ya. Itu sebenarnya ada garis L dengan garis M, yang mana L dan M tadi itu sejajar. Kemudian dari teorema tersebut juga dijelaskan bahwa akan dibuat segitiga yang mana alas segitiga tersebut itu berimpit dengan salah satu garis tersebut dan titik puncaknya itu ada pada garis yang lain. Nah, ini ada segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana alas BC pada segitiga pertama itu berimpit dengan garis M dan EF pada segitiga kedua itu berimpit pada garis M juga. Kemudian titik A dan D itu ada pada garis L. Ya. Nah, akan kita buktikan bahwa luas segitiga ABC itu kurung kurawal tutup itu merupakan simbol luas, ya. Luas segitiga ABC itu berbanding dengan luas segitiga DEF itu sama dengan perbandingan alasnya, yaitu BC dan EF atau siap. Saya pikir jam 1 ya, Ferry. Kalau buka HP loh. 10. Tadi baru buka HP ya. Gak usah oke. Makanya yang oke apa sih? Iya. Tapi pas gendong, kita bilangnya jam 13.10. 11. Ingatnya awalnya kan 13.00. Ternyata kalau gendong kita ngomong kan. Mulai pertama. Malah saya datang duluan mahasiswanya. 11.10 sudah di sini. Lanjut, sorry.
Baik, Bapak mohon izin lanjut. Eh, ya, tadi karena L itu sejajar dengan M, kemudian BC dan EF itu tadi terletak di M, kemudian ada titik A dan titik D juga terletak di L atau garis L, maka akan dibuktikan luas segitiga ABC berbanding luas segitiga DEF itu sama dengan perbandingan alasnya, yaitu BC dan EF atau BC per EF. Nah, ini tadi karena L sejajar dengan M, maka kita bisa mengambil tinggi dari segitiga pertama ke segitiga kedua, ya, dengan menarik dari titik A dan titik D itu sebenarnya kita bisa menarik garis tinggi, ya, yang tegak lurus dengan BC dan EF. Ya, dengan kita memisalkan bahwa garis tinggi tersebut baik untuk segitiga pertama maupun segitiga kedua itu H, ya, kita satukan saja H karena jarak antara L dan M itu kan tadi sama, ya. Sehingga dengan menggunakan konsep luas segitiga, ya, sama dengan luas segitiga ABC itu setengah BC itu sebagai alasnya kali H adalah tinggi dari segitiga tersebut. Kemudian untuk luas segitiga kedua yaitu DEF itu sama dengan setengah EF dikali dengan tingginya. Lalu kita melakukan mengambil perbandingan kedua luasnya, itu luas segitiga ABC itu berbanding dengan luas segitiga DF sama dengan setengah BC dikali H itu per setengah EF dikali H. Nah, yang serupa atau sama itu kita bisa hilangkan H dan setengahnya sehingga yang tersisa itu adalah BC per EF. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan luas kedua segitiga itu sama dengan perbandingan panjang alasnya. Itu untuk Coba lihat bentar. Kalimat dulu, teorema 322 itu apa maksudnya? di teorema 3.2.2 ini Pak, itu diberikan dua garis sejajar L dan M serta dua segitiga yang masing-masing itu memiliki alas pada salah satu garis dari dan titik puncaknya itu pada garis yang lain. Salah satu garis, ada Ya. salah satu garis, ada salah satu garis yang mana? Ini terjemahan atau Iya, ini terjemahan dari atasnya ini, yang Pak. atasnya? Iya. Ngomong mana? On one line. On On one one line itu line. maksudnya di mana? Karena tadi ada garis sejajar L dan M, kalau di gambar ini maka alasnya ada di garis M. M. Garis N. Ya. Misalkan ada salah satu garis itu salah satu dari keduanya kan? Iya. Jadi kalimatnya perlu dilihat lagi. Dan titik puncak pada garis yang lain. Lain. Ya. Jadi alasnya pada Garis M. salah satu garis. Yes. Iya. Lalu artinya apa di sini? Artinya di sini Pak dia mau Dari kedua gambar segitiga itu apa yang dapat disimpulkan? Selain dikalian luas, Tingginya sama. tingginya sih. tingginya dari gambar itu kan? Ya. Tingginya mana? Kalau Itu- ini belum. Iya. Sebenarnya bisa menarik dari titik A dan juga titik D yang tegak lurus dengan alasnya di bawah. Nah itu artinya konsep. Nah konsep kalau ada dua garis sejajar, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Kalau ada dua titik, titiknya titik A dan B, otomatis jaraknya ke garis yang sama itu sama. Ya. Yang mana ngomong begitu? Ini yang di karena L sejajar sama dengan tinggi DE. Ada teorema nggak yang ngomong begitu? Gimana ya? Harus ada satu teoremanya. Jadi ada dua garis sejajar. Ya kan? Kalau kita mengambil dua titik, nah itu ya, dua titik di sebarang garis, misalkan titik A-nya di L, titik B-nya juga di M, misalkan gitu ya. Maka jarak ke garis yang lainnya harus sama gitu. Sehingga kalau misalkan ya D, E, E,
di EM itu saya balik, saya tukar. Posisinya tidak begini tapi ke atas Kebalik. gitu. Kira-kira gimana? Tetap sama. Tetap. Sama. Yep. Itu kan didukung lagi enggak? Atau yang jelas di sini yang mana kedua segitiga itu masing-masing mempunyai apa? Alas yang terletak pada Salah satu garis. itu misalkan gimana? Nah, ya itu kan pengembangan lebih jauh lagi. Ternyata ada konsep dasar yang disampaikan dengan Pak Edi tadi. Kalau ada dua garis sejajar, kita ambil dua titik Semarang di sana, maka jaraknya ke garis yang lain adalah sama. Itu teorinya yang jadi yang kita mudah ya, yang mencoret saja ya. Yep. Selanjutnya, Artinya kalau segitiga itu punya tinggi yang sama, bagaimana luasnya? Perbandingan alas. Berapa? Perbandingan alas. Perbandingan alas. Kalau alasnya sama, Tingginya perbandingannya dengan luasnya. Ya. alas. Luas. Ya. Kalau alasnya sama, Luas. dari satu titik bisa dilihat. Nah, itu bisa titik-titik kan nggak ada. Kalau kita lihat bola kan bisa dilihat dari segala arah kan. Iya, Pak. Bentuknya sama kan. Nah, dilihatnya itu. Terus temennya yang ini sudah izin belum? apa Pak? Ada yang minta izin yang dari Batam itu loh. Besok kita maju besok. Nah, sekarang teruskan. Nanti kamu itu sama temenmu dia yang ngurusin izin-izinnya itu. Nah, Baik, kita masuk ke teorema 3.2.3. Ini teorema proyeksi paralel yang mempertahankan perbandingan. Ini misalkan kita punya garis L, kemudian ada M dan garis N yang merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal T dan T aksen itu masing-masing pada titik A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen. Maka perbandingan sisinya itu AB berbanding BC itu sama dengan A aksen, B aksen per B aksen, C aksen. Nah. proyeksi paralel itu maksudnya apa? Proyeksi paralel mempertahankan perbandingan. Itu istilah atau apa? Ini kami ngambil dari bukunya Leonard. Ya. Itu dia kalau bahasanya di sini Parallel projection. parallel projection. Ya betul, pokoknya proyeksi paralel mempertahankan Perbandingan. rasio, Ya, kan mempertahankan rasio dan ya. perbandingan. Itu nama atau istilah? Iya. Terus kok sensitif itu, kita belum sensitif belum malah-malah. Iya. Iya. Itu kan satu istilah saja, artinya kan yang di belakang itu loh. Ya. Ya aku nggak jawab. Jadi proyeksi paralel itu yang gimana sih maksudnya? Nah itu loh. Di sana dimisalkan apa itu? Ada garis L, garis N, 3. Ada 3 garis Bang, ya. yang sejajar. Ya, terus Kemudian ada garis transversal T dengan T aksen yang memotong ada ketiga garis. berapa? Ada 2 garis. Bang. Dua garis Terus transversal. ada 3 garis yang sejajar terus dipotong oleh 2 garis transversal. persa. Ya. Persa itu maksudnya apa ya? Garis transversal. Pilihnya beda-beda gitu kan? Ah, Atau garis yang memotong yang disebut dengan transversal. Ya, garis. Jadi istilah kamu pahami lagi loh. Kan aneh ya kan? Nah, terus baru kemudian dia memotong kan? iya. Ya. Titiknya adalah AB, ABC dan A aksen. B aksen, C aksen. Seperti di sana ya. Ya. Iya. Terus kesimpulannya apa? AB AB berbanding B. nah, Ya. A aksen apa? A
AB per BC. BC itu sama dengan A aksen, B aksen per B aksen, C aksen. Apakah itu yang dimaksudkan dengan koreksi paralelnya yang mana? Apa sudah nama doang gitu loh. Itu istilah aja itu loh. Maksudnya begini Pak, kalau ada 3 garis saja yang sejajar, ya kan? Kalau dipotong oleh 2, Garis namanya dipotong ya. Dipotong oleh Dua garis Dua garis transversal. perlu nggak kata transversal? Enggak perlu enggak? Nggak tahu saya. Itu di aslinya sudah ada istilah transversal lain. Transversal. By transversal, iya. Sampai transversal itu apa maksudnya? Garis yang memotong. Garis memotong. Kena. Terus WR bahasa bahasa. Kayaknya di terjemahannya itu dalam garis transversal. Di situ nggak ada Transversal. nggak ada garisnya. Makanya transversal itu garis, gitu. Garis-garis gitu. Jadi Garis artinya yang apa susah istilah? Karena saya Transversal tidak garis. termasuk dalam penggunaan istilah. Bagaimana kalau coba kamu gambar, coba gambar. 3 garis sejajar di buku ya, gitu ya. Itu 3 garis, tapi garis yang T dan TAC-nya ngawur gitu loh. Nah, di belakang gitu. Ya, videonya nggak ada. Siapa yang mau video? Mau ngetik gitu. Ada. Terus saya bilang bawa kan, pakai buat kan. Enggak bisa juga. Kalau lagi lagi. Nah, itu loh. Tapi dicek itu ada isinya kan? Itu sudah sih ya begitu. Ya soalnya Pak ini dalam muda saya kan. Makanya sering nulis itu bawa sih. Kalau nggak ada bawa duit. Isinya kayaknya kan. Terus sering minta. Oke. Coba buat dari sejajar dulu. Ya. Buku harus supaya bagus kan? Tidak. Bapaknya. Kembalilah, kembali. Buku CPS juga satu. Pilih yang bagus. Nah, itu jelek itu. Buang Merah juga saling kelihatan. Biru titaknya. ya. Tuh nggak kelihatan. Nah, 3 garis dulu. 3 garis sejajar dulu. Oke, garis T-nya vertikal. Garis T-nya vertikal. Nah, terus garis TAC-nya miring di banget. Nah, misalkan begitu. Silakan AB-nya silakan di situ ya. Tulis ABC-nya itu. Jadi fotonya A, B, C, F. Nah kemudian AB per AC boleh nggak? Coba tulis. AB per AC kira-kira sama dengan apa? Oh nah, aku mau membuktikan seperti yang kita kerjakan di sana. Apa itu? Berarti A. Nanti kita mau kontrasti, kita mau membuktikan apa yang kita buktikan sebelumnya. AB per berarti kan begitu ya, ini A aksen per
aksen C aksen. Apa? Nah kan kalau artinya gini, stop. Kan ya, artinya kamu nggak mau memahami yang di layar itu apa yang tertulis doang, Ini semua ini enggak ya kan? A Kan tinggal ganti ke AB dengan aksen B aksen, AC dengan aksen B aksen, aksen. Tulis saja aksen B aksen, enggak. Kontennya itu loh. AB-nya aksen B aksen. Apa? Iso B oh Aceh oh iya. Nah, enggak. Oke, tanda tanya. Kita sama dengannya, tanda tanya. Tidak sama dengannya. Ya, kita sama bisa. Sebelum melaksanakan perintah, pahami perintahnya dulu. Artinya gini, artinya makanya dapat banjir di sini ternyata kamu kelabakan, perbandingan. Kamu cuma hafalnya AB per BC, kalau BA per C, itu misalkan tak bolak-balik begitu, belum jadinya. Hati-hati. Nah, disinilah perannya transversal itu kayaknya. Boleh nggak? Coba garis yang spidolnya agak tebal dikit. Garis, buat garis vertikal satu lagi. Nah, buat garis vertikal lagi. Yang sana ya. Ditulis A double aksen, itu fotonya yang ayah A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, itu T double aksen misalnya. Nah, berlaku juga nggak perbandingannya. Apakah itu yang dimasukkan dengan dea, det, a, mit, met ya? Met atau met itu? Met ya? Met dari transversal. Apa maksudnya? Kita biarkan dulu ya, saya juga nggak paham. Nah, apa maksudnya? Iya. Titik yang memotong. Terang, gitu. Dua titik terang, sembilan terang, dan sini transversal. Apa maksudnya? Jelas ya? Oke, coba lihat di buktinya. Buktinya dia. Oke. Karena tadi kita ingin membuktikan bahwa AB per BC itu sama dengan AB aksen E aksen B aksen per B aksen C aksen. Pertama, untuk bisa membuktikan itu kita pakai garis bantu terlebih dahulu. Ya, dari titik A kita akan menarik sebuah garis yang sejajar dengan garis T transfer. T aksen, ya. T aksen. Nah, ini kami coba menggambarnya dalam bentuk garis putus-putus, ya. Oke. Nah, yang sejajar dengan garis T tadi, T aksen. Kemudian garis tersebut itu memotong garis garis M dan garis N di B double aksen dan C double aksen, ya. Kemudian setelah kita menarik garis tersebut tadi, maka sebetulnya kita mendapat dua jajar genjang di sana, yaitu itu hasilnya dengan beda dengan membuat garis M, ya kan? M-nya melalui titik ya, melalui titik A, ya kan? Iya. ya, Sejajar dengan T aksen. sejajar, ya. Iya, itu kayak itu jajar B-nya. Iya. Iya, sini. Iya. Ya, Iya. ya, Pak. Iya, Pak. Iya, jajar gini. Perhatikan lagi, kenapa bisa dia Karena tadi kan Pak contoh semacam untuk jajar genjang pertama kan L dan M tadi itu adalah dua garis sejajar. sejajar kan? Ya, sejajar. Inilah pentingnya bahwa jarak titik, nah, ya kan?
Jadi sejajar, terus ketemunya kan jadi ada dua pasang garis yang sejajar berarti ya. Iya. Itu yang harus diperhatikan. Dengan konstruksi tersebut diperoleh dua jajaran jenjang. Jadi harus dipahami dulu. Dua garisnya sejajar kan? Iya. Pasangnya akibatnya Jadi jajar Jajar jenjang. jenjang. apa itu jajar jenjang? Segi 4 dengan 2 pasang sisi sejajar. Itu yang dilihat. Dipahami definisinya. Terus akibatnya apa? Ya, karena L dan M sejajar, kemudian T aksen dengan garis bayangan ke B double aksen, C aksen itu sejajar juga dengan T aksen, maka A ke aksen itu sama dengan B double aksen B, dan jarak A aksen B aksen itu sama dengan A B double aksen. Demikian. Sifat bidang media aja kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau bidang media akibatnya, iya kan? Iya. Banyak sisi-sisi yang berhadapan. Sama panjang. Sama. Sehingga seperti apa? Ini S3 ya. Terus Karena dua jajar jenjang, maka dengan menerapkan lema sebelumnya, lema 3.2.1 yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan mendapatkan perbandingannya itu AB per BC itu sama dengan A B double aksen per B double aksen C double aksen. apa itu 5, 3, 2, 1? Lema 3, 2, 1. Lema 321 tadi. Ya. Ada Pada segitiga ABC, misalkan titik D dan E itu masing-masing terletak pada garis AB dan garis AC, serta DE sejajar dengan BC, maka AD per DB itu sama dengan AE per EC. Di sini ya. Yes. Misalnya titik D dan E masing-masing terletak pada garis tersebut gimana? Itu terjemahannya di teorema biasanya itu respectively. Itu kalau saya itu berturut-turut. Jadi ada korespondensi gitu loh ya. Nggak boleh dibolak-balik. Kalau masing-masing itu ada kemungkinan nanti Bisa bukannya bolak-balik. bisa. Respectively. Nah, teorema ini kan ya. berturut-turut. Jadi misalkan titik D dan E berturut-turut Ya. terletak pada garis A, itu kan. Sementara AB dan AC itu Itu sebenarnya sebagai sisinya BC kan ini tadi atasnya ya. Kalau ditulis panjang itu berarti D pada AB, D pada AC. AC. Sebenarnya gitu kan. Iya. Makanya dipersingkat. Terus DI-nya sejajar dengan BC kan. BC. Ya. Itu contohnya dibuat seperti itu ya. Ini dalam satu segitiga kan. Kalau Kemudian seolah dibuatlah garis yang sejajar Sejajar. dengan apa? Dengan Salah satu sisi. Ya. buat garis yang sejajar dengan satu sisinya, itu caranya jadinya. Apakah itu alasnya terserah, yang penting sejajar dengan satu sisinya. Akibatnya ketemu apa di sana? AB per Ya. BC, Tadi Di situ tuh akibat per BC, AB per BC sama dengan A B double aksen per B double aksen C double aksen. Kemudian kita lihat dengan konsep jajar jenjang tadi, A aksen B aksen itu sama dengan A B double aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Kemudian artinya teorema 321 itu diterapkan untuk ya kan? Pada segitiga mana? segitiga A B double aksen. Ah, beneran. 5321 itu diterapkan pada segitiga mana? AB B double aksen, Pinter, dimengerti analisis salah. A C double aksen Ya, kan jadi A apa? C double aksen. Ya. Karena ada segitiganya itu dulu toh. Ya, Terus segitiga itu baru dibuat garis jajar sejajar. garis yang sejajar
aksen. Ini jangan ini pakai sigal, benar loh. Nah, kita harus bisa melihat di belakangnya, bukan melihat belakangnya orang ya. Tuh, saya begini perjuangan kan? Ya. Langsung kesimpulan itu yang terakhir itu. Waktu tidak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Yang di definisi yang terakhir. Oh, definisi. Kosong. Ini aja dulu. Ini dulu aja. Selanjutnya, Oke, waktunya hampir habis. Apa kesulitan dari penyaji atau kelompok lain setelah membaca file dari filternya? Itu. mungkin saya dulu Pak. Ya wes. Ya. Kamu di depan. Iya. Jadi kami kemarin mengkaji 3 buku dari buku Israel, kemudian bukunya Leonard ini, dan ada bukunya Amspo tadi. Ini ada sedikit perbedaan, sedikit atau banyak ya, dari bukunya yang Israel ini. Jadi ini yang banyak dipakai untuk membuktikan suatu bangun itu sebangun. Jadi menggunakan dua bangun, dua poligon sebangun. Ya, untuk membuktikan 2 poligon itu sebangun. Jadi kalau di bukunya Israel ini dia menyebutkan jadi ketiga sisinya sama, kemudian ya ini untuk yang segitiga ini dituliskan dalam definisi. Jadi kemarin kami makainya tuh sebenarnya awalnya pakai ini, karena definisi kan berarti tidak kami, iya, jadi nggak kami buktikan. Kemudian, ya makanya itu Pak. Nah, kemudian ketika kami tadi mengkaji yang bukunya Leonard yang ada teorema-teorema tadi, ternyata yang ini nggak bisa dipakai karena di bukunya Leonard itu dia menyajikannya sebagai teorema dan setelah teorema yang tadi kami bahas. Itu artinya apa? Duanya ekivalen. Satu jadi definisi, satu jadi teorema. Ada orang yang ingin berangkat dari minimalis, kemudian diperbanyak. Ada juga yang mau berangkat dari paham banyak, kemudian diminimaliskan. Itu ya prinsip itu. Jadi yang dari banyak ke sedikit, biasanya di definisinya syaratnya banyak, kemudian teorimanya disedikitkan syaratnya. Sebaliknya, ya, ada orang yang definisinya minimalis, syaratnya sedikit saja, tapi di teorimanya sifat-sifatnya diperbanyak. Oh iya. Itu yang dipakai. Tapi dalam konteks ini dia mendefinisikan kesebangunan dengan 3 cara. Iya. Terus konteksnya pun juga kurang bagus. Kalau kita lihat sekarang buku yang ini, buku punya siapa? Ini Israel. Israel. Namanya Israel. Namanya Israel. Israel dulu. Jadi kalau kita lihat dia dipakai untuk level mana? Coba kita lihat revisnya. Jadi bukunya ini kan mengentengkan aja gitu. Karena jarang saya melihat buku ini kan seolah satu istilah kan didefinisikan kayak ini. Jadi kalau kita kejar lagi apa definisi 2 segitiga sebangun? Kembali ke kuliah. Iya. Coba lihat di kata pengantarnya. Sebentar. Jadi bukunya pakai yang teorema, dia sorry teorema ya. Yang tadi, yang Leonard. Oh, yang teorema. Kalau Israel apa? Kalau yang Israel, jadi ini awalnya dia dari similarity yang sebelumnya tadi di awal kami mengawali dari yang ini, similarity. Jadi dia ngambilnya itu dihubungkan dengan transformasi. Nah, kemudian setelah dia bahas ini baru, oh ya. Apa itu berkaitan dengan apa itu?
Ini berkaitan dengan transformasi. Similarity dan dengan apa? Center begitu, center dari biru adalah korespondensi satu-satu antara titik pada bidang berkaitan dengan apa itu ke satu titik. Ini ngomong apa dia ini? Tapi kamu sudah bagus ngomong similarity dari poligon. Ya, nah itu yang dari Ini apa ini? kalau yang ini dari bukunya Israel tuh seperti ini. Tapi kalau Similarity tentang apa? Konsep lagi itu Garis. apa? tentang titik, titik apa? Garis Terus bidang ya, titik pada bidang. titik pada bidang. Satu-satu antar titik pada bidang. Ada catatan di bawah. Kalau di set pada set, ya, ada itu maknanya itu dibaca di alinea berikutnya. Nah, itu. Nah, Kesebangunan tidak mengubah bentuk dari suatu bangun. Sebagai contoh, segitiga akan tetap menjadi segitiga. Itu contoh dari penerangkan Dari definisi transformasi kesebangunan. transformasi kesebangunan. Apa itu korespondensi satu-satu. Ya, Jadi dia pemetaan itu fungsi pemetaan. kamu sudah membaca tuntas nggak ini? Nanti itu mesti dikaitkan nanti. Karena kesebangunan itu dianggap itu korespondensi. Ya. Jadi kalau kamu gambar segitiga atau tanganmu di center gitu kan ada bayangannya kan ada titik-titik ini dipetakan bayangannya kan itu maksudnya dia. Jadilah korespondensi satu-satu yang dia pertahankan apa di sini. Tapi kan ternyata jaraknya itu dengan pusat tadi AACO harus sama dengan aku kali K, K-nya terserah. Nggak boleh berubah. Nanti berlaku untuk semua titik. Jadi dibangun itu gitu loh. Dulu katakan sebangun. Kemudian dia buat contoh, itu bisa. ya, Sekarang menggunakan berdasarkan macam-macam. ya. Kalau dia sama ya nggak ada gunanya dia bikin buku. Orang Indonesia ya bisa begitu. Ya, kalau di bukunya Israel ini juga tidak banyak teoremanya. Ini yang tadi definisi. Himpunan yang di buku-buku SMA sekolah itu kan himpunannya kata himpunan diganti 30 berawal buka tutup itu sumbernya dari tiga. Himpunan misalkan himpunan Cara notasi himpunan. Notasi. ya tapi dia tulisnya gini himpunan apa orang yang berusia 3. 60 tahun ke atas. Kata himpunannya dibuang, kurung kurawal, orang berusia di atas 60 tahun kurung kurawal tutup gitu Pak. Enggak benar itu. Nah itu, kita kan awal ngomong Itu kan syarat keanggotaannya. Harusnya apa yang diukur sedemikian hingga harus syaratnya itu gitu loh. kalau kita lihat kan anggotanya, X adalah orang yang itu harusnya. anggotanya itu yang dalam burung itu anggotanya, kalimat itu aja tadinya. Ternyata dipakai di terus buku di sekolah. Kalau dengan kata-kata benar harusnya himpunan ini ya. Nah, tapi setelah dibuat notasi himpunannya dibagi huruf kurawal salah itu. Ini pakai di gunakan oleh buku. Seperti himpunan bilangan bulan di dalam itu ya. Iya. Nah itu nggak benar kan. Anggotanya mana? Dibilang bulan. Cek lagi. Jadi mau huruf sudah bilangan bulan. Ya. Baru gitu terus kan. Mana bukunya? Pada saat itu saya berkata ini coba cari kata rujukan yang dipakai oleh buku itu. Nah, dia merujuk pasti. Ternyata di sana pun yang dia rujuk nggak ada gitu loh. Yang lain masih ada yang perlu ditanyakan? Ngomong selong kan.
Kan kalau mau masuk lagi kan belum masuk. Pulang mereka. Pulang. Selesai yang ini tuh. Oh, pada ragu lagi. Ya. Kalau pas sebulan kan belum selesai. Sudah lagi jalan baru. Wah, saya yang salah. Jam 8.09 jam puasa kan memang jam 1 gitu. Iya. Saya salah. Tapi mahasiswa nulis 11.10 Pak masih nggak oke nanti. Saya akhirnya masuk 11.10 di sini. Belum ada orang. Jadi begitu, jadi coba cari kesulitannya apa, keraguannya apa, itu baru kita lihat itu. Ya. Jadi kalau masalah bahasa kan bisa dilihat, kalau maksudnya apa ya. Contoh sederhananya, kita bolak-balik aja begitu. Bagaimana membuktikan kalau dia itu sejajar. Memang kalau di vertikal itu kan, gimana membuat garis N yang bertanya. Ternyata kalau dia garis T dan T aksen itu sejajar juga kan, berbentuk Seperti jajaran yang B-nya. Tapi definisi jajaran B-nya ya harus kita lihat lagi. Akibatnya kan jadinya sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Itu tadi kebayang nggak kalau T dan T aksennya yang jajar? T dan T aksennya sejajar. Teknik bukti tadi kan nggak jalan membuat garis yang jajar. Jadi berkasus ya. Tapi kan dibuatnya kan garisnya itu. Ya kan, ya salah itu kan dibekan gitu ya, dibuat garis yang nanti sehingga dapat segitiga. Nah itu kalau dua garis tadi sama transversalnya sejajar, kan teknik pembuktiannya beda. Ya. Artinya kalau kita mau split, ya kan, Kasih kasus. kasus jadinya. Ini kasus apa? Ini kasus kalau T dan T aksen. Kalau T dan aksen. Udah sejajar, Tidak sejajar. otomatis karena dia apa? Akan jadi kalau T dan lebih banyak. Jadi sejajar, lebih dari hasil sejajar, maka terbentuklah jajar genjang. Jajar gitu. Jajar genjang. Karena garisnya harus 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 vertikal. ya, nanti strateginya beda pembuktiannya ya. Ya. Mungkin akan kita buat dua kasus. harus dua kasus. Nah, kalau saya percaya begitu Ya, ini kasus kalau T dan T aksen tidak sejajar. apakah itu yang dimaksudkan dengan transversal? Iya. Enggak. Nah, ya. Transversal saya sebutkan ke satu garis. Ya. Ya. Transversal itu adalah garis. Makanya Ya. tadi kalau kita menggunakan garis transversal itu loh. Karena garis transversal itu adalah garis. Garis yang memotong dua atau lebih garis. Garis jajar. Sebenarnya nggak harus sejajar ya, dua atau lebih garis sejajar. Nah, dua atau lebih garis. Nanti dalam kasus khusus yang ada hukum-hukumnya itu adalah garis. Jadi kalau mau itulah iya ya, transversal adalah garis terus garis transversal garis. Garis-garis. Scaffolding artinya apa? Kalau scaffolding sebagai proses, dan dengan proses scaffolding. Proses itu Jadi adalah proses berpikir gitu kan. Kalau berpikir itu juga Sudah berproses. kita memang lebih enak menggunakan istilah asing memang. Jadi dipasangkan dengan sebenarnya harus Nanti kalau nulis itu ya disertasi sering ya, kacau gitu ya. apa yang biasa Makna itu harus terus ditambahin lagi dari double gitu ya, itu sering terjadi. Dilihat waktu definisi istilahnya gimana, terus pemakaiannya gimana. Kadang-kadang nggak bisa. Cukup ya? Nah, kalau cukup bisa diakhiri. Kita ketemu besok. Baik, Pak Made, Pak Heri, dan teman-teman sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih
ya untuk semua masukan terutama dari Pak Marian dan Pak Heri. Tentu kami akan revisi kembali makalah kami. Ya, kami juga menyampaikan permohonan maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Selamat siang untuk kita semua. Yes.